Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Zulkifli digoda oleh setan. Di suatu hari, kebetulan Nabi sedang sibuk mengurusi rakyatnya. Sementara waktunya untuk tidur harus dipakai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hal ini membuatnya merasa amat lelah dan capek. Tepat pada kesempatan tersebut, iblis pun memberi perintah kepada para pasukannya untuk menggoda Nabi Zulkifli yang sedang kelelahan. Kebetulan, segerombolan setan yang diperintah oleh iblis untuk mengganggu Nabi Zulkifli tersebut datang ke kerajaannya dengan menyamar sebagai lelaki jelata. Tujuan kedatangan tersebut tidak lain adalah untuk memohon adanya keadilan hukum kepada sang raja. Saat itu, para pengawal istana sesungguhnya sudah memberitahukan bahwa raja tengah istirahat. Namun, mereka tetap memaksakan untuk menemui raja. Sesudah mendengar hal itu, Nabi Zulkifli pun meminta kepada salah seorang rekannya untuk datang ke ruang pengadilan untuk menemui segerombolan setan berwujud manusia. Beberapa saat setelah istirahat sebentar, Nabi Zulkifli pun datang ke ruang pengadilan. Namun, ketika sudah sampai di ruang pengadilan istana, segerombolan setan tidak ada di sana. Beberapa saat ditunggu juga tidak datang juga. Kejadian yang serupa akhirnya terulang ketika esok hari. Namun, karena merupakan sosok yang gigih dan sabar, sang Nabi Zulkifli yang juga seorang raja sama sekali tidak merasa terpancing amarahnya. Ia benar-benar bisa mengendalikan amarahnya. Melihat hal ini, setan masih saja belum menyerah dan tetap ingin menggoda Nabi Zulkifli di esok hari. Kemudian, untuk hari yang ketiga setan berniat langsung mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli di saat ia sedang istirahat. Akhirnya, mereka mengetuk pintu kamar tempat raja istirahat. Menanggapi hal tersebut, Nabi Zulkifli tetap saja sabar dan tidak terpancing amarahnya sama sekali. Akhirnya, segerombolan setan menyerah kemudian membuat pengakuan bahwa mereka dikirim oleh iblis untuk memancing emosinya. Akhirnya, setan pun gagal dalam menggoda Nabi. Karena Nabi sama sekali tidak marah dan emosi. Itu berarti, Nabi Zulkifli sama sekali tidak mengingkari janji yang telah ia buat. Ia benar-benar berhasil menjadi seorang raja yang adil, bijaksana dan tidak pernah mengingkari janji yang ia buat sendiri. Hal ini patut untuk dicontak banyak orang sehingga tidak akan ada lagi orang yang akan mengingkari janji. Kisah Nabi Zulkifli dan kesederhanaannya. Sesudah diterima sebagai calon pengganti raja, Nabi Zulkifli langsung diajak untuk tinggal di istana dan menemani sang raja. Malam hari sesudah dinobatkan sebagai penggantinya, raja bahkan bisa tidur dengan sangat tenang dan nyaman. Ia bahagia karena berhasil mendapatkan putra mahkota yang akan bertanggung jawab atas kerajaan dan istananya kelak. Hidup di istana, Nabi Zulkifli diberi fasilitas yang sangat mewah. Namun, berbagai permata, permadani, ranjang tidur yang sangat nyaman dan lain sebagainya sama sekali tidak membutakan hati Nabi Zulkifli. Ia bahkan gigih dan memilih menjadi diri sendiri dan apa adanya seperti yang sebelumnya. Hingga, saat ia dinobatkan sebagai raja, Zulkifli diberi pesan agar tetap menjalankan syaratnya menjadi raja. Akhirnya, raja pun wafat dan menyisakan duka yang sangat mendalam kepada kaumnya. Nabi Zulkifli pun memilih untuk bersumpah akan menjaga amanat yang diberikan oleh raja kepadanya sampai ia wafat nanti. Semua orang berbondong-bondong mengantarkan sang raja kepada peristirahatan yang terakhir. Tidak lama kemudian, jabatan raja akhirnya diberikan kepada Nabi Zulkifli. Sesudah dilantik menjadi raja, rakyat memiliki harapan besar kepada Raja Zulkifli agar ia mampu membawa rakyatnya menuju kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Nabi Zulkifli membagi jadwal, di mana ia harus melayani rakyat, berpuasa dan beribadah kepada Allah. Semua itu ia buat dengan sepenuh jiwa dan raga. Nabi Zulkifli pun mengabdi kepada rakyat tanpa kenal waktu sama sekali. Baik itu di pagi hari, siang ataupun malam hari. Semua keperluan yang berhubungan dengan rakyat benar-benar dipenuhi olehnya. Ia pun mampu mengatasi segala urusan dengan adil dan bijaksana. Dengan sikapnya yang demikian, tidak ada gejolak dan konflik baru sama sekali dari kalangan rakyat. Ia adalah raja yang menyamaratakan rakyatnya. Semua dikasihi dengan baik dan sabar. Bahkan, ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah sejak diangkat sebagai seorang raja. Karena itulah, ia sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Kisah Nabi Zulkifli sebagai raja yang adil. Kisah Nabi Zulkifli memang tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran yang menjadi sumber paling utama bagi umat Islam. Namanya pun hanya disebutkan di 2 ayat saja, pertama ada di surah Al-Anbiya, 85 dan kedua ada di surah Sa'ad, 48.
Meski beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait dengan status kenabian yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli. Namun demikian, Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja yang memiliki sifat mulia. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Jarir Al-Tabari yang memandang Zulkifli sebagai sosok figur yang baik hati, senantiasa membela kebenaran dan sabar dalam menolong kaumnya, akan tetapi, bagi Al-Tabari Zulkifli bukanlah seorang nabi. Sekalipun banyak mufasir lain yang menganggap bahwa ia adalah nabi. Karena ia adalah putra dari Nabi Ayub, maka banyak yang berpandangan bahwa ia mewarisi sifat-sifat yang dimiliki oleh ayahnya. Di antaranya adalah sifat adil, sabar serta memiliki suatu pendirian yang teguh. Sebagaimana yang diungkap di dalam Qiyas Al-Anbiya yang menceritakan bahwa Ismail, Idris dan juga Zulkifli adalah sosok-sosok yang sabar. Karenanya, mereka mendapatkan rahmat. Sejak masa kecilnya, Zulkifli yang awalnya bernama Bashar sama sekali tidak perlu membohongi siapapun. Bahkan, semua janji yang dibuat selalu ditepati. Hingga ia dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang mulia dan berakhlak baik. Hal itu lantaran ia tidak pernah berbuat buruk dan jahat kepada masyarakat. Kebaikan perilakunya juga ia terapkan ketika diangkat menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa yang bijaksana. Ia senantiasa berlaku adil kepada semua rakyatnya tanpa memandang derajat dan membeda-bedakan. Semua diperlakukan dengan adil dan sewajarnya. Hal ini dibuktikan saat ia mengatasi suatu perkara tidak pernah menimbulkan suatu gejolak tersendiri. Karena ia adalah raja yang sangat adil dan bertanggung jawab atas rakyatnya, wilayah Syam yang menjadi kekuasaannya menjadi sangat makmur dan berjaya. Bahkan, efeknya dirasakan sampai kepada negeri tetangga. Karena kemakmuran kerajaannya terdengar di mana-mana, pernah suatu ketika wilayah Nabi Zulkifli akan diserang oleh kerajaan yang merasa iri dengannya. Kisah Nabi Zulkifli merupakan kisah yang luar biasa dan jarang ditemui di era seperti sekarang ini. Terlebih, ia mampu menjadi seorang raja yang tidak kenal putus asa dan menjadi sosok yang sangat mulia. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari berbagai kisah Nabi Zulkifli. Manusia harus meneladani kisah-kisah terbaiknya di kehidupan sekarang ini. Sekian pembahasan kisah Nabi Zulkifli, silahkan disebarluaskan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah melihat video kami dari awal sampai akhir. Minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari kami. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, supaya Anda yang pertama melihat video terbaru dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.